Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita di 2 Tawarik pasal yang ke-6. Ketika rumah Tuhan, bait suci, bait Allah sudah selesai dibangun oleh Salomo. Salomo berdoa mentahbiskan, bahkan dia menengadahkan tangannya ke langit. Dia berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah yang punya langit dan bumi, Engkau yang menciptakan segala sesuatu. Ya, apakah Engkau sudi untuk tinggal di bumi bersama-sama dengan manusia? Namun aku bersyukur, ya kata Salomo, Engkau yang sudah memberikan dan menepati janjimu kepada hambamu Daud, ayahku, kata Salomo, untuk dia mendirikan sebuah rumah bagi Tuhan. Lalu Salomo berkata, ya, tidak ada gunanya aku membangun rumah yang mewah, rumah yang megah kalau Tuhan tidak hadir di situ. Percuma gereja kita besar, mewah, LED-nya mewah, mahal, kalau tidak ada Tuhan di situ buat apa? Kalau tidak ada hadirat Tuhan dalam pelayanan kita buat apa? Ya, hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan itulah yang membuat orang bertobat, orang dipulihkan, orang disembuhkan. Karena itu biarlah kita terus meminta hadirat Tuhan ada di hidup kita. Sebagai bait Allah, tubuh kita ini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus di mana Tuhan tinggal dalam hidup kita. Tuhan tidak lagi berdiam di gedung-gedung hari-hari ini, tapi dia lebih suka tinggal dalam hidup kita. Karena itu kita harus menguduskan hidup kita agar Tuhan juga bisa menjadi betah tinggal dalam hidup kita, saudara. Salomo juga berdoa, dia bilang, Tuhan kalau ada umatmu yang datang ke tempat ini, mereka berdoa, sekiranya mereka sudah kena kutuk karena kesalahan, lalu mereka datang berdoa di rumah ini memohon pengampunan Tuhan, maka ampunilah Tuhan dosa-dosa mereka dan Tuhan tariklah semua murka Tuhan dan semua kutuk itu. Salomo juga berkata, apabila bangsa kami mengalami kekalahan di dalam perang akibat dari kesombongan kami melakukan dosa, lalu kami kalah dalam medan pertempuran, dan kami datang berdoa di rumah ini, Tuhan ampunilah kami dan berikanlah pengampunan-Mu Tuhan dan beri kami kemenangan. Juga ketika kami ini ya mendapatkan kutuk, lalu langit tertutup, tidak ada hujan, lalu akhirnya terjadi kelaparan, gagal panen akibat dosa-dosa kami. Dan akhirnya umat-Mu datang berdoa memohon pengampunan-Mu dari sorga. Kiranya Engkau mengampuni dan menunjukkan jalan kepada mereka, yaitu jalan yang baik, kata Salomo. Jadi saudara, memang dosa itu membawa akibat yang buruk dalam hidup manusia. Tidak dapat dipungkiri, saudara, mau orang bilang, itu kan hukum Taurat, itu perjanjian lama. Tuhan tidak pernah berubah, dosa adalah dosa dan dosa itu membawa dampak dalam hidup manusia. Kekalahan perang, negara tertawan, bahkan kelaparan terjadi. Dosa itu membawa kehancuran, tidak dipungkiri itu. Jadi ayat yang ke-26 kemarin dikatakan 2 Tawarik 6. Ayat yang ke-26, Salomo berkata, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarkannya dari sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel, karena engkaulah ya yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani, dan engkau kiranya memberikan hujan ke tanahmu, ya kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Salomo minta, Tuhan kalau kami berdoa di rumah ini, ya maka dengarkan Tuhan. Ayat 28, apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada banyak penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, ya, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya karena mereka masing-masing mengenal
mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Salomo berdoa kepada Tuhan, ya. Mengapa Salomo beranggapan bahwa kekeringan datang sebagai akibat dari dosa? Ya, dosa memang saudara pasti akan selalu membawa ya dampak yang buruk dalam kehidupan manusia. Ya, dan Tuhan itulah yang dapat memulihkan segala keadaan. Salomo berkata, apabila ada penyakit sampar, apabila kelaparan terjadi, ya, biarlah Tuhan engkau yang datang untuk memulihkan dan mencabut semua tulah itu. Ayat 30 dikatakan, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, ya, tempat kediamanmu yang tetap, Salomo bilang. Ayat 31, supaya mereka takut akan engkau dan mengikuti segala jalan yang kau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Tuhanlah yang mengenal hati manusia, kata Salomo. Tuhan yang tahu. Ya, jadi saudara, kita tuh enggak usah pencitraan pada manusia, karena toh Tuhan melihat hati kita. Tuhan mengenal hati setiap orang. Jadi biarlah hidup kita ini boleh selaras dengan apa yang firman Tuhan tulis, sehingga kita ini enggak usah pencitraan karena Tuhan melihat. Pernahkah saudara kita merasa jauh dari Allah, bahkan merasa seolah-olah terpisah ya dari Tuhan oleh karena perasaan gagal atau ada masalah-masalah pribadi? Ya, dalam doanya Salomo menegaskan bahwa Allah senantiasa siap untuk mendengarkan umatnya dan mengampuni dosa-dosa. Setiap kali kita datang dengan sikap hati yang benar, kata Salomo, sebab engkaulah yang mengenal hatinya dan engkau saja yang mengenal hati anak-anak manusia. Pertobatan itu harus datang dari hati, sebab Tuhan melihat hati. Kalau cuma pura-pura percuma saudara. Jadi biarlah pertobatan kita dari hati, itu yang Tuhan lihat, supaya hidup kita boleh sungguh-sungguh dipulihkan ya saudara. Dan Salomo berdoa agar bangsa itu dituntun oleh Tuhan. Ya, juga ayat 32. Apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu yang besar, tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu ya Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Salomo sangat berharap agar Tuhan menjawab setiap doa orang Israel. Bahkan bukan hanya orang Israel, orang-orang asing yang datang atas nama Tuhan berdoa di rumah itu. Salomo minta agar Tuhan menyatakan diri agar mereka boleh mengenal nama Tuhan. Ya, Ayat 34, apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Saudara perhatikan di sana ya, Salomo itu berkata tentang kiblat ya. Dia bilang apabila umatmu keluar pergi berperang ke kota-kota, tetapi mereka itu berdoa dengan berkiblat ke kota di mana bait Allah ini dibangun. Ya, jadi pada zaman dulu juga mereka berdoa tuh ada kiblatnya ya. Kalau sekarang saudara-saudara kita agama seberang itu berkiblat. Jadi Salomo bilang ketika mereka pergi berperang ke kota-kota lain, lalu mereka berdoa dari kota-kota itu dengan berkiblat mengarah kepada rumah yang Salomo bangun itu sebagai pertanda bahwa di sana ada Tuhan, maka ya Tuhan biarlah mendengar. Maka engkau
kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. 36, apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan Engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan dengan berkata, kami telah tertawan, kami telah berdosa, bersalah dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, ya maka Salomo bilang, Engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya Engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu. Sebab itu ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Ya, ayat 41, dan sekarang bangunlah ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu, kiranya ya Tuhan Allah, imam-imammu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang kau kasih bersuka cita karena kebaikanmu. Ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolak orang-orang yang telah kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hambamu itu. Jadi Salomo berdoa, saudara, meminta agar Tuhan mengingat rumah di mana tempat dia bangun itu, dan biarlah Tuhan hadir, mendengar, menjawab doa-doa. Memang satu kerinduan juga dari kita semua agar doa-doa kita dijawab, agar ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan juga mendengar. Itulah kerinduan kita semua. Tapi biarlah saudara, kita mau terus sungguh-sungguh berserah, berharap, menyerahkan hidup kitanya kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, jangan pernah lupa datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia. Dialah yang sanggup menjawab doa-doa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan, Engkau yang memberi pengertian kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan. Malam ini kami tahu orang-orang yang terus mencari Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, yang terus berharap kepada Tuhan, maka mereka lah yang akan melihat pertolongan dari Tuhan. Orang-orang yang terus bertobat dan bertobat, merendahkan diri, berbalik dari dosa, datang kepada Tuhan, mereka lah yang akan melihat kemenangan dan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang selalu menopang hidup kami, menolong kami, membawa kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, Engkau tolong Tuhan, bawa mereka keluar, terutama keluar dari ikatan-ikatan dosa, percabulan, kenajisan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, judi, minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, kepahitan, amarah, kekecewaan, kami buang semua itu dalam nama Yesus. Yang terikat dengan obat tidur dan narkoba, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kecemasan, trauma-trauma, dilepaskan dalam nama Yesus. Kami berdoa memohon pemulihan yang dari Tuhan atas rumah tangga kami, kesehatan kami, keuangan kami. Saat kami bertobat, Tuhan pulihkan. Kami juga terus berdoa Bapa, setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Berdoa untuk setiap mereka yang terbaring sakit, mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, saudara perkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Kami berdoa, Tuhan ampuni dosa pelanggaran kami, berkati setiap mereka yang terlilit dengan masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset Tuhan, biarlah Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Kami berdoa tidak ada perkara yang mustahil ketika kami merendahkan diri di kaki Tuhan. Engkau sanggup pulihkan keadaan kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan suami, pulihkan istri, pulihkan anak-anak, pulihkan orang tua dan keluarga besar kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.
Kami juga melepaskan berkat bagi Indonesia. Lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami. Lawat bangsa ini, berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Tetap roh takut akan Tuhan dalam hidupnya, di sisa pemerintahannya. Tuhan juga tolong beri kesehatan, kekuatan. Terima kasih buat segala hal yang terbaik yang sudah Dia berikan bagi bangsa ini. Biarlah hujan pertobatan terjadi di Indonesia. Orang-orang bertobat meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami. Diberkati pertanian, diberkati perkebunan, peternakan, diberkati industri-industri di Indonesia. Tanah kami menjadi tanah yang subur dan makmur. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan, pertobatan terjadi. Biarlah Bapa semakin hari orang-orang semakin datang kepada Engkau. Karena itu Tuhan, kami membuka hati dan tangan kami, mari saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan yang luar biasa dari Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.